Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Mengapa NTT miskin terus? Saudara-saudara, sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa yang saya kasihi. Pagi tadi, pukul 8 sampai dengan 10, saya menjadi host dalam acara Viral NTT di Radio Tirilolok Suara Verbum Kupang. Topik yang kami bahas adalah mengapa NTT miskin terus? Ya, dari perbincangan ya selama kurang lebih 2 jam bersama dengan para narasumber dan tentunya mendengarkan respons publik melalui saluran telepon, saya mendapatkan beberapa fakta menarik ya berkaitan dengan kemiskinan di NTT. Ya, yang pertama, kemiskinan di NTT itu adalah kemiskinan yang struktural dan sistemik. Nah, menurut para pendengar ya tadi disampaikan melalui telepon bahwa kemiskinan kita adalah kemiskinan yang struktural. Ya. Birokrasi kita tidak menjadi tempat di mana pemberdayaan itu betul-betul mengakar kepada masyarakat, ya, tetapi menjadi birokrasi yang lebih banyak memanfaatkan anggaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan-kepentingan personal. Contohnya, birokrasi kita lebih mementingkan perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran begitu banyak ya untuk kepentingan studi banding, kunjungan kerja dan seterusnya, sedangkan sering mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan rakyat. Seperti itu. Dan kemiskinan struktural ini adalah kemiskinan yang disebabkan karena para pemimpin kita yang sudah terpilih secara langsung oleh rakyat tidak bekerja secara sungguh-sungguh untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan atau membawa masyarakat keluar dari persoalan kemiskinan. Buktinya adalah apa? Setiap tahun ya kita rezim berganti, gubernur berganti, bupati berganti, wali kota berganti, toh NTT tetap menjadi provinsi termiskin ketiga. Data BPS menunjukkan bahwa NTT adalah provinsi termiskin ketiga dengan ya data per September tingkat kemiskinan kita 22,78% ya di bulan September 2022, padahal di bulan Maret 2022 itu angka kemiskinan NTT berada di posisi 20,05%. Artinya ada penambahan jumlah orang miskin. Nah, ini memang menarik ya, bahwa orang miskin di NTT itu bertambah, walaupun pemerintah sering mengklaim bahwa berhasil menurunkan angka kemiskinan di NTT. Yang kedua, ada persoalan yang disorot oleh para penelpon itu adalah berkaitan dengan data. Data tentang kemiskinan di NTT itu seringkali salah. Ya, proses pendataan yang salah itu menimbulkan proses perencanaan yang salah dan mengakibatkan eksekusi yang salah. Itulah mengapa sering terjadi kegagalan dalam mengeksekusi program. Contohnya, ya menarik sekali ya bahwa karena data salah maka adalah hal yang lumrah kalau kita melihat bahwa masih banyak orang yang menurut kita orang mampu tetapi justru mendapatkan BLT atau mendapatkan raskin gratis. Ya, orang itu rela menjadi miskin, rela membuat dirinya miskin supaya bisa mendapatkan BLT, supaya bisa mendapatkan raskin gratis. Ini fenomen yang memang terjadi. Kadang-kadang itu menjadi risih ya kita, orang pergi mengantre BLT atau raskin tetapi dengan style atau gaya hidupnya tuh yang luar biasa, datang dengan mobil, mengenakan begitu banyak perhiasan tetapi mengantre untuk mendapatkan BLT. Jadi memang di satu sisi adanya bantuan-bantuan pemerintah ini justru dilihat terlalu memanjakan masyarakat, membuat masyarakat menjadi malas berusaha dan membuat masyarakat menjadi HG, harap gampang. Kenapa? Karena setiap bulan dapat raskin gratis, setiap bulan dapat BLT. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan bagaimana membangun mindset yang benar bahwa ya bantuan itu hanyalah stimulans. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat harus terus berusaha, harus menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif agar bisa menciptakan peluang kerja, bisa menciptakan lapangan kerja sehingga bisa menghidupi diri dan keluarga secara lebih layak dan pantas. Yang berikut ya, ada yang merespons ya bahwa kemiskinan di NTT itu adalah kemiskinan yang
eh, terjadi karena sumber dana itu tidak menyerap, tidak meresap sampai ke masyarakat. Ya. Kita punya banyak program, punya banyak tekad, tetapi itu hanya program dan tekad saja. Toh anggarannya itu berputar-putar di sekitar birokrasi, di seputar eksekutif, di seputar legislatif, dan efek menetes ke bawah itu yang lama dan lamban. Sehingga memang program kita itu kurang berdampak untuk masyarakat. Ya. Ini juga misalnya kita melihat ya, program pengentasan kemiskinan, program menurunkan stunting, program bagaimana pemberdayaan para petani. Tetapi pertemuannya itu di hotel-hotel mewah, menghabiskan anggaran yang begitu banyak ya, mengumpulkan orang dari mana-mana datang di hotel, berbicara di hotel, di ruangan ber-AC, tetapi tidak menyentuh akar persoalan di masyarakat. Ini yang menyebabkan susah bagi kita untuk bisa memecahkan persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Ya. Dan aspek lain mengapa kemiskinan di NTT itu terus awet lestari hingga saat ini adalah faktor pendidikan. Ya. Sebenarnya pendidikan adalah salah satu faktor yang penting untuk bagaimana orang bisa keluar dari lingkaran, dari jaringan kemiskinan. Tetapi ya, kita lihat sendiri fakta di NTT bahwa angka putus sekolah sangat tinggi. Ya. Lalu setelah orang selesai kuliah pun angka penganggurannya sangat tinggi karena kurangnya lapangan kerja. Ya. Itu berarti bahwa pendidikan kita di NTT belum mengarahkan orang untuk bagaimana setelah dia menyelesaikan pendidikan langsung bekerja. Link and match ini yang belum didesain dengan baik, sehingga ketika orang selesai kuliah justru ia menjadi penganggur, bukan menjadi pencipta lapangan kerja, malah rame-rame menjadi job seeker, pencari lapangan kerja. Nah, jadi memang desain pendidikan kita belum benar-benar mengarahkan para outputnya untuk langsung terjun menjadi pekerja, tetapi justru menjadi job seeker. Ini tantangan bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Ya saudara-saudara, memang kalau kita berbicara tentang kemiskinan di NTT ini tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 jam atau 1-2 hari, ya. Karena apa? Karena seusia NTT ini yang didirikan pada tahun 1998, kemiskinan sampai saat ini belum bisa diterselesaikan. Ya. Dan inilah yang menyebabkan kita mendapatkan stereotip menjadi provinsi yang terkebelakang, provinsi yang termiskin. Tetapi saya kadang-kadang merasa risih ya. Kita ini kadang-kadang mengaku provinsi miskin ya. Tetapi gaya hidup pejabat kita itu kayak borju semua. Ya. Lihat style hidup mereka. Ya. Sering bepergian keluar daerah, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Ya. Stylenya itu sangat jauh berbeda dengan bagaimana ketika kita berada di daerah yang miskin. Belum lagi, ya, daerah miskin tetapi kasus korupsinya banyak, mafia ada di mana-mana. Dan memang ini ironi untuk kita di NTT menjadi daerah miskin, tetapi kelihatannya seperti tidak miskin. Nah, ini adalah paradoks kemiskinan di NTT. Karena itu saudara-saudara, mari kita berbenah bersama, mari kita berjuang bersama, mari kita diskusikan bersama. Kira-kira apa salah dan dosa kita sehingga NTT ini tetap miskin? Saya yakin bahwa kemiskinan NTT itu salah satunya dipicu oleh provinsi ini, kabupaten kota kita ini salah urus. Mengapa salah urus? Karena pemimpin-pemimpin kita tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena para pemimpin kita masih berpikir bahwa kekuasaan itu adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan bisnis, kepentingan jaringannya, dan bukan untuk kepentingan rakyat. Demikian saudara, cuaca kita kurang bersahabat, mudah-mudahan tidak membuat kita menjadi tidak sehat, tetap semangat, tetap sehat, ya. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan selalu memberkati kita.